Rusia semakin mengandalkan drone dalam operasi militernya di Ukraina. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah Grad 2, versi lokal dari drone kamikaze Iran, Shahed 136. Sejak 2022, jumlahnya terus bertambah dan hingga pertengahan 2025 telah diluncurkan lebih dari 28.000 unit ke wilayah Ukraina. Penggunaan drone ini bukan sekadar strategi teknis, melainkan bagian dari pendekatan sistematis untuk menekan sistem pertahanan udara Ukraina, menyerang infrastruktur penting, dan menciptakan tekanan psikologis yang terus-menerus. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Grad 2 diproduksi, diluncurkan, digunakan dalam serangan, serta bagaimana dunia merespons. Grad 2 adalah drone kamikaze dengan bentuk delta wing dan mesin propeller di bagian belakang. Asalnya dari Iran dengan nama Shahed 136. Namun, sejak 2023, Rusia memproduksi sendiri dalam jumlah besar dengan beberapa modifikasi dan memberi nama Grad 2. Drone ini memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 km dengan kepala ledak sekitar 40 hingga 90 kg. Dirancang untuk menyerang target statis seperti pembangkit listrik, gudang logistik, atau permukiman padat. Grad 2 tidak memerlukan sistem navigasi canggih, cukup dengan koordinat GPS dan jalur penerbangan otomatis. Produksinya terpusat di fasilitas industri besar di Yelabuga, Tatarstan. Di pabrik itu, Rusia disebut memproduksi hingga 2.700 unit per bulan. Beberapa laporan menyebut adanya keterlibatan tenaga kerja remaja dalam proses produksi yang memunculkan kritik di dalam dan luar negeri. Selama 3 tahun terakhir, target utama Grad 2 meliputi pembangkit listrik, gudang amunisi, stasiun kereta api, pusat distribusi bahan bakar, serta fasilitas sipil. Banyak serangan terjadi pada malam hari untuk mempersulit deteksi dan penembakan oleh sistem pertahanan Ukraina. Beberapa contoh serangan terbaru. Pada Juli 2025, drone Grad 2 menyerang kota Kharkiv, merusak sejumlah bangunan apartemen, dan menyebabkan korban jiwa. Pada 5 Agustus, serangan besar ke kota Lozova menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai lebih dari 10, termasuk 2 anak-anak. Selain itu, Rusia juga menggunakan drone decoy seperti model Gerbera yang dirancang untuk membingungkan radar dan memaksa Ukraina menembakkan rudal ke target palsu. Ini memperbesar kemungkinan drone utama lolos dan mencapai sasaran. Dibandingkan dengan rudal jelajah seperti Kaliber yang harganya bisa mencapai jutaan dolar per unit, satu drone Grad 2 hanya memerlukan biaya produksi ribuan dolar. Ini memberi Rusia keunggulan dalam hal volume. Dalam situasi perang yang berkepanjangan, strategi seperti ini terbukti efektif. Drone murah diluncurkan dalam jumlah besar, memaksa musuh menghabiskan sistem pertahanan mahal seperti Patriot atau NASAMS. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan logistik yang merugikan Ukraina. Rusia juga mengintegrasikan drone ini ke dalam doktrin peperangan elektronik dengan kombinasi antara serangan siber, gangguan komunikasi, dan serangan drone yang berurutan. Ukraina merespons dengan meningkatkan jaringan radar, mempercepat pengembangan drone interceptor, dan membangun sistem pertahanan udara berlapis. Negara-negara Barat telah mengirim sistem pertahanan canggih ke Ukraina
termasuk Iris-T, NASAMS, dan baterai Patriot. Namun, penggunaan Grand 2 dalam jumlah besar tetap menyulitkan karena sistem pertahanan udara tidak dirancang untuk menangani ribuan ancaman secara bersamaan. Di sisi diplomatik, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan sanksi internasional yang lebih keras terhadap Rusia dan Iran. Uni Eropa telah memperluas daftar sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam produksi drone. Amerika Serikat juga mengecam penggunaan komponen elektronik buatan Barat dalam sistem navigasi drone tersebut. Selain itu, beberapa laporan menyebut keterlibatan komponen dari negara ketiga, termasuk India dan Tiongkok. Hal ini menimbulkan perdebatan baru tentang kontrol ekspor dan rantai pasok global yang rentan dimanfaatkan untuk keperluan militer. Secara langsung, drone seperti Grand 2 tidak mengubah keseimbangan medan perang secara strategis. Tapi, secara taktis, mereka memberikan keunggulan bagi Rusia dalam beberapa aspek, menekan infrastruktur logistik Ukraina, menguras pertahanan udara, memengaruhi moral sipil, menyulitkan pemulihan energi dan transportasi. Di sisi lain, Ukraina juga beradaptasi. Beberapa kota besar kini menggunakan drone kecil untuk patroli malam, mengembangkan sistem anti-drone lokal, dan membangun jaringan radar modular. Konflik drone ini memperlihatkan perubahan paradigma dalam peperangan modern. Bukan lagi soal siapa yang punya persenjataan paling besar, tapi siapa yang bisa memproduksi secara masif, murah, dan cepat sambil tetap menjaga efektivitas. Grand 2 adalah contoh bagaimana teknologi sederhana dapat digunakan secara sistematis untuk mengubah jalannya konflik. Bagi Rusia, drone ini adalah alat yang murah tapi berdampak. Bagi Ukraina, ini adalah tantangan yang memaksa transformasi dalam sistem pertahanan. Respons dunia pun terus berkembang, mulai dari sanksi, bantuan militer, hingga pengembangan sistem baru untuk menghadapi ancaman drone di masa depan. Yang pasti, perang di Ukraina tidak hanya dipengaruhi oleh tank dan rudal, tapi juga oleh drone kecil yang melintas diam-diam di langit malam. Teknologi terus berkembang, dan seperti biasa, dunia harus belajar mengikutinya, entah untuk bertahan atau mengantisipasi apa yang akan datang berikutnya.